Otomen, siapa di sini yang masih bingung banget nih kalian kalau misalkan kalian mau cari pelek sesuai dengan kebutuhan mobil kalian. Nah, Miss Oto di sini mau ngebahas nih soal cara ukuran velg atau tentang offside, terus PCD-nya dan juga lebar velgnya. Misalkan Otomen mau tahu nih info selengkapnya, yuk kita bahas. Otomen, gue mau informasiin sedikit tentang cara membaca ukuran velg. Jadi kalau di velg itu ada yang namanya ukuran diameter. Nah kalau yang sekarang gue pegang itu adalah 18 inch. Jadi kalau kita lihat 18, 17, 16, 15 itu adalah ukuran inch diameter velgnya. Nah selebihnya adalah biasanya 18 kali 8, 18 kali 8,5 itu adalah lebar. Jadi jarak antara, yang ini lebih gampang, jarak antara titik sini dengan titik sini. Nah kalau velg ini adalah 8,5 inch. Jadi kalau kita lihat, ini gue garisin pakai spidol. Jadi jarak antara dari sini sampai ke sini itu adalah di 8,5 inch. Nah, velg yang nanti Otomen akan, misalnya Otomen lagi belanja ke toko atau Otomen beli, misalnya 6 inch, 6,5 inch. Berarti jarak dari sini ke sininya itu 6 atau 6,5 inch. Jadi 18 adalah diameter, 8,5 adalah lebar velg. 8,5 inch. Nah, mau coba nggak ngukur? Yuk kita ukur. Sorry ya penggarisnya sedikit kelewatan nih jadinya. Nah, ini adalah inch yang kita baca. Nah ini kamu bisa lihat ini 1 inch, 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch, 6 inch, 7 inch, 8 inch, 8,5 inch ya. Jadi jarak antara sini dengan sini itu 8,5 inch. Itu adalah lebar velg yang nanti akan kamu beli. Nah kalau diameter 18 inch, sama kayak lu mau beli TV 17 inch, 21 inch, 43 inch, itu sama besarnya. Nah, ini lebar. Nah, biasanya apalagi sih yang kita cek dari velg? Yang kita cek di velg adalah offset. Nah, kalau 8,5 inch, offset itu kalau kita bagi 2, velg 8,5, itu ada di angka berapa? Yuk, 4,25 inch. Jadi, velg kalau dibagi 2, 8,5 inch itu ada di 4,25. Nah, kita ukur itu 4,25 itu berarti di sini nih anggapan. Otomen ini semua hanya untuk menunjukkan kepada kalian. Bentuknya hanya kira-kira. Jadi 4,25 itu adanya di sini. Nah, kalau velg dibelah 2 antara sayap kiri, sayap A dengan sayap B. Nah, offset itu ada yang plus atau ada yang minus. Jadi biasanya velg yang dijual itu sifatnya adalah plus. Plus artinya apa? Kalau plus itu dari jarak setengah ini dia maju ke depan berapa? 30 mm kah? 38 mm kah? 15 mm kah? Contoh velg ini itu punya offset 38. Offset 38 artinya apabila velg ini dibagi 2 dari titik 0 dia akan maju 38 mm ke depan. Jadi antara dudukan velg kalau dibagi 2 dengan posisi backpad atau belakang velg itu sebesar 38 mm. Nah gimana sih kalau offset minus? Offset minus itu maju ke sebelah sini ya. Jadi misalnya dia minus 15. Artinya dari velg dibagi 2 arah ke belakang itu minus 15 mm. Nah, untuk mobil sekarang kebanyakan yang kita pakai adalah offset besar. Jadi memang karena kalipernya
itu kaliper mobil, nanti kamu bisa lihat beberapa contoh mobil, kalipernya itu juga memang sudah cukup pas lah ibaratnya. Jadi bisa menggunakan offset yang lebih lebar, peleknya lebih lebar, tapi masih rata body. Jadi setiap mobil punya requirement yang berbeda-beda. Tapi rata-rata mobil sekarang bisa pakai offset dari 30 sampai 45 dengan lebar velg yang beragam. Nah, jadi kamu waktu pada saat beli velg nanti harus tanya, lebar velgnya berapa? Offsetnya berapa? Nah, rata-rata velg aftermarket sekarang didesain untuk supaya bisa tetap rata body masuk ke mobil kamu. Nanti dari sini baru kita bisa sesuaikan ban apa yang cocok dan ukuran bannya berapa buat mobil kamu. Nah, hal ketiga yang untuk dilihat. Tadi yang pertama lingkar luar, yang kedua lebar velg, yang ketiga adalah PCD. Ini yang paling penting. Untuk menentukan mobil kamu bisa pakai velg apa, kamu harus tahu dulu mobil kamu PCD-nya berapa. Misalnya contoh di samping saya ada Agya Calya Sigra, itu PCD-nya 400. Nah, gimana ngukur PCD? Biasanya di toko pasti setiap velg sudah punya spek masing-masing. Tapi kalau kamu mau lebih detail, tetap mau ngukur, jadi PCD adalah jarak, artinya adalah pitch circle diameter. Jarak antara lubang baut dengan lubang baut lagi itu berapa? Contoh, kita ukur dari sini ke sini. Itu adalah kalau mau pelek ini adalah di 114,3. Jadi kalau kita ukur nih penggaris dari sini ke sini 114,3. 11,4 cm. Dari sini ke sini berapa? Jadi jarak antara yang berseberangan 11,4,3. Mestinya nanti kita pakai yang seperti ini loh. Udah. Kita mesti pakai yang itu, nanti saya ada alatnya, saya kasih kamu. Kayak buat jangka antara lubang sini dengan lubang sini, lubang sini dengan lubang sini, lubang sini dengan lubang sini. Nanti kita habis ini kita coba ke yang PCD 400. Itu lebih gampang ukurnya daripada yang 514. Itu yang ketiga. Yang keempat, kamu harus ukur center bore. Sini Udan. Center bore adalah jarak center bore yang di tengah. Ini yang biasa kita taruh dop. Itu adalah jarak poros yang akan nempel di hook di mobil kamu. Nah, setiap velg biasanya untuk aftermarket dibuat 73,1 mm. Ini kalau diukur 73,1 mm. Misalnya Honda pakai 60,1. Berarti dari 60,1 73,1 itu ada jarak. Nah, makanya kita butuh yang namanya centering setiap kali pemasangan velg. Kalau kamu jalan antara speed 80 sampai 120, 60 sampai 100, antara lubang velg dengan lubang yang ada di mobil kamu itu ada jarak. Nah, centering itu merapatkan jarak antara velg dengan yang ada di mobil kamu supaya vibration atau getarannya itu tidak terasa. Ada centering di tengah-tengahnya. Jadi walaupun sifatnya statis, tapi vibration sekecil apapun atau getaran sekecil apapun kamu akan berasa di setir. Jadi makanya kenapa velg peyang bisa berasa, velg bergetar itu bisa berasa, balancing tidak bagus bisa berasa, ban kamu bergelombang bisa berasa, karena semua kamu bisa rasakan di setir. Nah, gimana kamu bawa mobilnya, setir kamu getar apa enggak, lari kiri lari kanan, itu semua bisa rasakan di setir. Nah, terakhir tadi gue mau ceritain ke lu yang ini lebih gampang nih. Oke, jadi kalau yang tadi ini lubang 6 lebih gampang ukurnya. Antara lubang baut sini yang berseberangan itu jaraknya, kalau ini kan 6 kali 139,7 berarti 13,97 mm, hampir 14 mm. Begitu juga A sama B, C sama D, kalau kita ukur sama. Nah, itu yang dinamakan PCD, pitch circle diameter. Jadi jarak antara lubang baut yang berseberangan. Setiap velg yang punya lubang 6 sama, tidak mungkin berbeda. Makanya kenapa ukurannya sama dan bisa masuk ke mobil kamu yang velg OEM-nya menggunakan lubang baut yang sama. Nah, kalau yang tadi kita lihat lubang 5, tidak semua lubang 5 itu ukurannya 114,3. Lubang 5 itu ada 114,3, ada 112, ada 120, ada 108, ada 100, ada 130. Jadi banyak sekali opsi pilihan lubang baut atau PCD untuk pilihan mobil kalian. Setiap mobil biasanya punya lubang baut yang berbeda-beda. Contoh, Agya Ayla Calya Sigra 400,
Avanza yang lama 4114, Avanza Veloz baru menggunakan 5100, Innova lama, Innova baru, Innova Reborn, Innova Zenix masih menggunakan 5114,3. Tapi beberapa mobil berbeda-beda. PCD yang umum untuk SUV, sedan adalah 5114,3. Nah, gimana PCD mobil listrik? Mobil listrik seperti Omoda menggunakan 5108, MG EV 5112, BYD sebagian menggunakan 5114,3, SEAL menggunakan 5120, Alphard Hybrid, CR-V Hybrid menggunakan 5120, yang mana tadinya 5120 yang pakai hanya BMW. Bahkan BMW sekarang yang baru-baru menggunakan 5112, yang mana dulunya 5112 adalah PCD Mercedes-Benz. Nah, jadi banyak opsi ya buat kamu. Balik lagi, lu mau ganti velg, lu mau konsultasi, mau cobain, mau lihat velg yang keren-keren, datang ke Otoban gratis. Otomen, jadi udah tahu kan gimana cara kalau misalkan Otomen mau cari velg. Nah, kalau misalkan Otomennya standarnya itu velgnya 4x100 atau 4x114, itu kalian bisa lihat nih cara mengukurnya seperti itu Otomen. Jadi kalau misalkan Otomen juga masih ragu atau misalkan Otomen mau mampir dulu nih ke Otoban, mau lihat velg-velgnya, boleh banget kalian datang aja ke tokonya Otoban terdekat. Otomen jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube-nya Otoban Indonesia. Kita balik lagi ke next video.